Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Mustika Auto Vlog 99 channel. Oke teman-teman, kembali seperti biasa Dery sedang berada di dealer BYD Pondok Indah seperti itu. Nah kali ini Dery akan membuat satu promo dan sekilas review mobil yang harganya seharga mobil LCGC, tapi tentunya dengan fitur yang melimpah dan lebih canggih. Dan apalagi per tanggal 10 Juni kemarin BBM naik kembali Pertamax yang dari 12.300-an menjadi 16.300-an seperti itu. Dan tentunya mobil LCGC juga ada beberapa yang emang sebenarnya wajib memakai Pertamax ya, karena Pertalite itu kurang bagus di mesinnya, dan tentunya akan sangat lumayan dengan kenaikan sekitar 32% itu. Tapi dan tentunya teman-teman mungkin ada rencana yang mau beli LCGC, tahan dulu karena ini ada promo menarik dari mobil listrik BYD atau One tahun 2026 yang sudah CKD. Seperti apa promonya? Tapi sebelum tonton video promonya, bantu channel Dery untuk klik tombol subscribe-nya dahulu teman-teman. Oke teman-teman, check it out. Nah, oke teman-teman, ini dia mobilnya BYD atau One yang NIK tahun 2026, karena NIK tahun 2025 sudah habis ya. Dan tentunya BYD atau One NIK tahun 2026 ini dia sudah CKD. Dan info aja buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu kalau BYD sekarang sudah punya pabrikan di Indonesia ya, di daerah Subang. Dan jadi mayoritas nanti mobil BYD akan CKD, misalkan kayak BYD atau One yang tahun 2026 ini, dan nanti juga ada yang namanya BYD DM atau PHV itu juga nanti CKD. Dan perakitannya adalah di Indonesia ya, sudah lokal tentunya, dan teman-teman tentunya akan lebih tenang lagi karena kita sudah punya pabrikan. Suku cadang akan jauh lebih murah dan tentunya akan lebih banyak. Dan kalau suatu perusahaan sudah berinvestasi membuat pabrik, tentunya teman-teman sudah tidak usah khawatir lagi ya teman-teman, karena namanya investasi pabrik otomatis ya tidak akan bermain-main ya, seperti brand-brand China lainnya yang mungkin masih tes pasar, takutnya dia belum punya pabrikan di Indonesia, hanya numpang di pabrikan tempat lain, tapi BYD sudah punya pabrikan sendiri seperti itu. Nah ini dia BYD atau One ya. Nah BYD atau One ini ada 3 tipe teman-teman. Yang pertama adalah tipe standar, itu harga on road Jakarta itu dibanderol dengan harga di bawah 200 juta, cuman 199 jutaan saja. Nah itu yang tipe standar. Terus ada yang tipe tengah nih, tipe kedua, namanya tipe Dynamic atau One Dynamic. Itu selisihnya nggak beda jauh, di 205 juta saja. Dan kebetulan kalau ini yang tipe tertinggi ya displaynya, yaitu tipe premium menurut Jakarta itu di 245 juta saja seperti itu teman-teman. Lihat itu untuk harga cashnya. Dan cepet-cepatan aja karena antriannya sudah panjang, dan tentunya unitnya sudah mulai ready ya. Untuk teman-teman yang sudah SPK, tunggu saja di akhir Juni atau Juli sudah bisa pengiriman. Yang pasti kita masih menunggu regulasi pemerintah dari perpindahan wheel up ke CKD. Yang pasti insya Allah bulan Juli udah bisa kirim ya. Jadi cepet-cepatan aja, tergantung SPK nih. Cepat-cepat dia akan dapat lebih dahulu teman-teman, seperti itu. Nah itu tadi harga cashnya. Dan untuk promo kredit seperti biasa kita ada namanya program DP minim, spesial kredit rate bunga
terus kredit bunga 0% juga dengan tenor 1 tahun, dan ada juga program cash bertahap. Jadi 50% dibayar di depan dan sisanya nanti di tahun kedua, seperti itu. Nanti Diri akan spill dikit untuk hitungan angsuran kreditnya ya. Jadi dari buat simulasi kreditnya itu, tapi untuk yang tipe tengah ya, untuk tipe tengah yang dari tipe dynamic dengan harga menurut Jakarta itu di 205 juta, DP minim mulai DP 45 juta, angsuran 4,1 jutaan di 5 tahun teman-teman. Atau teman-teman pengen lebih terjangkau lagi angsurannya tapi tetap pengen DP-nya under 50 juta, teman-teman bisa bayar DP 48 juta, angsuran 3,7 jutaan di 6 tahun. Atau teman-teman punya budget lebih, pengen dapat paket kredit spesial rate bunga, teman-teman bisa membayar DP-nya di 59,6 juta, angsuran 3,5 jutaan di 5 tahun saja teman-teman. Atau teman-teman punya budget 100 juta atau 150 juta, langsung japri Deri, nanti Deri buatkan hitungan terbaik buat teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin untuk sekilas perbedaannya antara standar, dynamic, dan yang tertinggi atau tipe premium ya. Nah, ini tipe yang premium seperti ini displaynya. Untuk yang tipe standar, dia velgnya itu dia belum ini ya, belum alloy wheel, dan yang dynamic sama premium sudah alloy wheel dan lampunya juga sudah LED proyektor, dan tentunya kapasitasnya berbeda ya. Jadi yang standar sama dynamic masih di 300 km dengan kapasitas baterai sekitar 30,308 kWh ya, yang standar sama dynamic itu. Dan tentunya yang premium lebih jauh lagi range-nya dengan kapasitas baterai 38,88 kWh dengan jarak tempuh 380 km, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran seperti apa atau One Premium. Kita lihat lebih dekat dan lebih detail fiturnya, tonton terus videonya. Nah, ini tampilan depan dari BYD atau One tipe premium seperti ini ya teman-teman, dengan lampu LED proyektor dengan day running light seperti ini. Dan karena yang tipe premium ini sudah ada kamera, fitur kamera 360, tentunya di depannya ada kamera ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini tampilannya pokoknya keren banget, cakep banget, sporty banget, dan ini adalah warna putih ya, seperti itu. Dan masih 3 warna, jadi ada yang green, white, and black, seperti itu teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, atau One masuk gini ke city car hatchback ya, dengan model yang sporty 4 pintu. Dan atau One dari yang standar, dynamic maupun premium dimensinya sama ya. Panjangnya itu di 3,7 meter dengan lebar 1,7 meter dan tingginya 1,5 meter, seperti itu teman-teman. Dan yang tipe dynamic dan premium velgnya sama seperti ini ya, dengan ring 16, dengan velg alloy wheel ring 16, lebarnya 185 mm dan tebal ban 55 mm. Jadi cukup oke banget ya dibanding mobil-mobil LCGC lainnya, dan yang apalagi yang masih bensin. Dan tentunya atau One dilengkapi dengan ABS, ABD, dan full disc ya, apa disc brake. Jadi depan belakang dia sudah menggunakan double cakram, seperti itu. Jadi yang belakang cakram, yang depannya juga cakram, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk posisi chargernya. Nah, atau One juga mempunyai sistem charger AC dan DC CCS2 ya teman-teman. AC dan DC CCS2, dan tentunya kalau memakai DC teman-teman mungkin sekitar setengah jam lah ya untuk 20% sampai 80%-nya, karena cukup cepat seperti itu. Dan
Untuk yang tipe premium di sininya sudah ada kamera ya, karena dia memiliki kamera 360 seperti itu. Nah ini spionnya dia sudah retractable dan bisa NFC juga ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah kunci dan satu buah kartu NFC seperti itu. Dan ini sudah retractable dan electric mirror yang tipe premium dengan handle yang seperti ini ya. Ini juga bisa unlock otomatis dan lampu belakangnya sudah LED seperti ini ya teman-teman, yang dynamic dan tipe premium. Sudah mempunyai spoiler dan antena shark fin antena, dan sebelah sininya ada yang namanya high mount stop lamp seperti ini. Nah ini tampilan belakangnya seperti itu, dan tentunya dia mempunyai 3 titik sensor parkir seperti ini belakangnya teman-teman. Nah ini kita melihat dari sisi kiri. Nah jadi ini oke banget teman-teman, karena panjangnya 3,7 meter, nggak terlalu kekecilan seperti mobil listrik yang lainnya ya. Yang ini cukup banget untuk harian, performanya gesit, irit, dan oke banget pokoknya. Nah oke teman-teman, diri sudah berada di kabin depan di bagian sisi driver. Dan yang canggihnya lagi teman-teman, walaupun harganya sama dengan LCGC, hanya Atto1 yang sudah mempunyai electric seat adjustment 6 arah ya, atau 6-way. Nah ini bisa maju, mundur, nah bisa naik dan bisa diturunkan, jadi 6 arah. Dan ini recliningnya, nah jadi oke banget. Ini fitur ini ada di tipe dynamic dan tipe premium. Jadi dynamic pun sudah electric seat adjustment-nya, kecuali yang tipe standar. Dan yang kerennya lagi, nggak semua mobil harga 200 jutaan itu mempunyai sistem. Nah ini tilt steering naik turun, jadi teman-teman bisa mengatur naik turun setirnya ya, jadi berkendaranya biar lebih nyaman, dan teleskopik. Jadi untuk tipe premium, posisi berkendara teman-teman cukup fleksibel sekali, ada tilt steering dan teleskopik. Nah teman-teman bisa mengunci dengan pas seperti enaknya teman-teman berkendara. Misalkan kurang tinggi, teman-teman bisa taikin secara elektrik, jadi oke banget. Dan ini nyaman banget ya, dengan kursi yang sporty banget kursinya itu, dan ini setirnya juga oke banget, dan view-nya itu enak banget, seperti kita bener-bener apa ya, ini mobil balap beneran, enak banget pokoknya. Kita lihat jauh lebih dekat lagi ya untuk interiornya. Oke teman-teman, nah kita melihat lebih dekat kabin depannya. Jadi seperti ini interior kabin depannya, dan tentunya sudah joknya sudah sporty ya, seperti ini, sporty banget, dan sudah dilapis dengan kulit sintetis premium dengan warna hitam dan dark gray ya. Jadi keren banget, sporty banget, full sporty. Wah pokoknya anak muda pasti suka banget deh melihat tampilan Atto1 Nick tahun 2026 ini, dengan setir yang sudah dilapis kulit sintetis juga ya, jadi nggak licin. Nah ini dia, dan yang tambah kerennya, dengan harga 205 juta yang dynamic sudah mendapatkan electric seat adjustment 6 arah, dan yang premium apalagi sudah lebih komplit lagi ya, dan sama-sama sudah electric seat adjustment seperti itu teman-teman. Nah ini dia dashboardnya seperti ini, dan hanya Atto1 city car yang sudah mempunyai 4 buah airbag di sebelah sisi kiri driver atau sebelah penumpang, dan tentunya di bagian driver dan di bagian sini ya. Di sini ada, di sini juga ada airbag. Jadi keamanannya benar-benar dipikirin sama BYD ya, seperti itu. Dan ini tampilan dashboardnya yang sangat sporty banget. Dan yang tipe premium ini dia mempunyai head unit yang besarnya itu 12,8 inch, jadi oke banget. Dan ini sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360. Jadi yang tipe premium udah ada kamera 360 ya. Kalau yang tipe standar dan dynamic dia ada kamera mundur
dia belum 360. Dan head unitnya yang tipe standar dan tipe dynamic itu 10,1 inch, sedangkan yang tipe premium yang paling besar 12,8 inch seperti itu. Nah, ini tampilan head unitnya ya, seperti itu teman-teman. Dan tentunya dia sudah ada internet of vehicle ya. Nah, ini sudah ada internet of vehicle, dia mempunyai sinyal, nanti juga bisa teman-teman hotspotin dan bisa menggunakan BYD app atau BYD aplikasi yang tersambung nanti ke smartphone teman-teman, seperti itu. Nah, ini tampilannya. Dan yang pasti dia sudah wireless charger ya, dia mempunyai sistem wireless charger juga untuk yang tipe premium. Nah ini bagian tengahnya, dia ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder dan fitur wireless charger yang tipe premium ini seperti ini. Di sini ada tombol fisik ya, start stop di sini, dan ini buat tombol-tombol seperti mode berkendara di sebelah sini teman-teman. Nah ini buat MID-nya dia sudah full color ya, TFT 10 full color, 10,1 inch ini kalau nggak salah, 7 kalau nggak salah, 7 inch ya, full color. Dan ini adalah head unitnya tentunya yang sudah punya internet of vehicle seperti itu. Nah, untuk tampilan setirnya di sini ini sudah cruise control ya. Di sini ada cruise control, walaupun dia belum ada full ADAS tapi udah ada cruise controlnya. Dan di sini ada audio switch steering, dan ini tampilan setirnya sangat sporty sekali teman-teman, nih oke banget. Dan nah, yang paling berubah adalah transmisi. Jadi untuk yang tipe CKD atau NIK tahun 2026, transmisinya di samping kanan setir ya, di sebelah sini. Dan ini untuk lampu sen dan lampu di sebelah kiri nantinya. Dan tentunya ini tengahnya menjadi seperti ini ya, jadi berubah interiornya, tidak seperti yang NIK tahun 2025. Dan bagian bawah tentunya ada buat sistem pengecasan, ada yang USB Type C, ada memory card, dan ada yang AC 120 volt ya. Dan untuk kabel USB biasa juga ada di sini, colokan untuk USB biasa seperti itu bagian bawahnya. Dan ini tentunya hanya ada rem dan gas ya, karena transmisinya tentunya one gear atau otomatis seperti itu. Nah, ini tampilannya, ini soft touch ya, ini soft touch, ini plastik premium. Jadi door trimnya seperti ini oke banget teman-teman, asik banget, fun to drive banget. Nah, ini tampilannya oke banget. Nah, ini juga ada sun visor ya, seperti ini yang ada kacanya di sini, dan lampu baca sudah LED. Di bagian sini juga ada sun visor ya untuk yang bagian penumpangnya juga. Dan tentu bagian sini ada laci ya. Nah, lacinya juga sudah soft ya, enggak yang jedrek gitu, dia sudah smooth. Ini oke banget, bahannya juga plastik yang premium, pokoknya keren banget seperti itu teman-teman. Yang tipe premium tentunya dia sudah retractable ya atau affordable. Nah, dia bisa buka tutup secara otomatis dari dalam, dan sudah electric mirror juga, power window tentunya. Dan ini door trimnya seperti ini, pokoknya keren banget deh teman-teman. Nah, ini dia bagian kabin belakangnya, ini door trimnya masih warna hitam dan abu ya. Nah, ini interior kabin belakang atau di baris kedua yang bisa muat 3 orang penumpang. Jadi ini 5 seater ya, ini karena ini ada 3 buah headrest yang tentunya sangat aman. Dan di sini ada seat belt yang buat penumpang tengah juga ada ya. Jadi semuanya dipikirkan keamanannya seperti itu. Dan tentunya di paling kiri juga ada seat beltnya juga. Nah, ini ada 3 buah headrest. Nah, ini tampilan kabin depannya. Nah, ini tampilan kursi dari belakang ya, seperti ini. Dan ini pemandangan kalau teman-teman duduk di baris kedua. Nah, tampilannya oke banget, sporty sekali, cocok banget buat anak muda
atau kaum milenial dan Gen Z. Ini cocok banget nih buat macet-macetan, oke, dalam kota maupun luar kotaan. Kan jadi, waduh, keren banget lah pokoknya. Dimensinya juga cukup luas dan lebar ya buat mobil harian. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tampilan pemandangan posisi kalau teman-teman duduk di jok belakang teman-teman, seperti itu. Nah, kita buka bagasinya. Nah, ini bagasinya cukup luas ya, walaupun bangku baris keduanya dibuka untuk berlima, dan ini bagasinya masih oke ya, tidak sangat sempit seperti brand sebelah yang mobil listrik untuk city car-nya. Tadi ini sudah sangat cocok karena ini hatchback dan ya 4 pintu 2 baris, bisa 5 orang penumpang yang nggak desek-desekan. Ada yang brand sebelah mungkin 4 penumpang, tapi ya 4 penumpang juga, ini 5 penumpang. Jadi oke banget buat mobil pertama teman-teman yang masih punya anak 1 atau 2, cukup nih untuk yang berkeluarga juga. Nah, ini oke banget ya tampilan dari belakangnya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir juga kalau teman-teman membutuhkan bagasi yang lebih luas lagi, bangku baris keduanya bisa dilipat ya. Nah, walaupun tidak rata, tapi oke banget karena nggak terlalu jauh, nggak terlalu timpang ya. Teman-teman bisa membawa barang-barang lebih lega lagi kalau teman-teman emang membutuhkan bagasi yang cukup luas lagi ya. Jadi ini tampilannya kalau baris keduanya itu dilipat seperti itu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang emang membutuhkan fungsi dan tentunya sangat irit ya. Irit banget dibandingkan mobil-mobil bensin atau mobil konvensional teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi itu sekilas review dan promo, dan tentunya untuk teman-teman cepat-cepatan aja, walaupun unitnya sudah mulai masuk dan ready, banyak banget SPK yang terpending ya, jadi cepet-cepetan. Dan untuk biaya listrik untuk yang tipe premium ini dengan besaran baterai 38,88 kWh dengan jarak tempuh 380 km kalau home charging, teman-teman cukup biaya listriknya sekitar Rp58.000, tapi kalau DC charging teman-teman cuman 98.000, jadi nggak terlalu, nggak nyampe 100.000 ya untuk DC charging pun, dan teman-teman bisa menempuh jarak 380 km Jakarta Bandung aja itu udah bisa teman-teman tanpa pengecasan ya. Jadi cuman Jakarta Bandung pulang pergi atau bolak-balik itu cuman 98.000. Bayangkan kalau teman-teman pakai LCGC aja nih. Nah, kebetulan saya ada mobil LCGC ke Bandung, itu zaman Pertamax masih 12 ribuan ya, itu 300.000 sampai 350.000 untuk pulang pergi. Apalagi sekarang Pertamaxnya 16 ribuan, bayangkan 32%, mungkin bisa 400 sampai 500.000 untuk pulang pergi Jakarta Bandung saja. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang emang pengen efisiensi dan tetap keren seperti itu. Nah, mungkin sekian dari Dery, terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, tapi jangan lupa bantu channel Dery untuk tetap berkembang. Klik tombol subscribe, like, share, dan komen tentunya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.